Cuaca buruk diprediksi akan melanda beberapa wilayah di Indonesia. Masyarakat diminta untuk waspada. BMKG juga memonitor terjadinya fenomena La Nina. Kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Deputi Meteorologi BMKG Pak Guswanto. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam, Iya. Tani. Selamat malam Pak. Terima kasih sudah bergabung dengan kami Pak Guswanto. Bagaimana potensi kemudian penyebab cuaca ekstrim di Indonesia? Apakah ini terjadi semata karena peralihan musim atau transisi kah atau ada penyebab lain Pak? Jadi kalau kita melihat saat ini yang pertama itu memang karena sudah masa memasuki musim hujan. Jadi kalau kita lihat pada September yang lalu kita sampaikan bahwa musim hujan itu sudah masuk sekitar 19,4% dan saat ini juga sudah memasuki lagi sekitar 39. Kalau kita lihat sampai saat ini akan masuk itu November nanti sekitar 87,7% sudah memasuki musim hujan. Kemudian ada faktor yang lain yaitu bahwa saat ini juga kita melihat ada menunjukkan bahwa ada perkembangan terbaru yaitu perkembangan dari data suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, yaitu ada menunjukkan nilai anomali melewati ambang batas La Nina, yaitu sekitar minus 0,61 pada dasarian 1 Oktober. Kondisi ini yang harus kita monitor terus bahwa kemungkinan akan bisa menyebabkan potensi La Nina sehingga beberapa daerah kemungkinan akan mendapatkan tambahan suplai hujan. Oke, Pak Guswanto, prediksi cuaca ekstrim ini sampai kapan terjadi dan apakah cuaca ekstrim ini juga akan diikuti dengan gelombang tinggi kah? Kalau kita melihat untuk yang saat ini, untuk kita lihat pada tanggal 18 sampai 19 Oktober itu kita melihat ada Aceh, Sumatera, kemudian 20, 21. Kemudian di 22 ini akan mengalami membaik kembali dan nanti akan kira pada 28 sampai awal November itu akan mengalami peningkatan kembali. Oke, terkait tadi dengan prediksi La Nina yang disampaikan oleh Pak Guswanto, sebaran wilayah yang terdampak dan apakah curah hujan ini atau La Nina ini akan lebih meningkat dibandingkan dengan tahun kemarin? Kalau kita melihat ya untuk tahun ini dari hasil kajian didasarkan tahun 2020 menunjukkan bahwa curah hujan mengalami peningkatan pada November, Desember, Januari, yaitu terutama di wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa, Bali, hingga NTT, Kalimantan bagian selatan, kemudian Sulawesi bagian selatan. Ini maka tahun ini diprediksi relatif sama akan berdampak pada peningkatan curah hujan bulanan berkisar antara 20 sampai 60% di atas normalnya. Dan adanya potensi peningkatan curah hujan ini, maka perlu kewaspadaan, mungkin kesiapsiagaan untuk lanjutan dari curah hujan yang tinggi memicu bencana hidrometeorologi. Oke, memicu salah satunya kemungkinan terjadi banjir kembali ya, seperti yang selalu kita hadapi di akhir dan juga awal tahun ya. Oke, mitigasi risiko yang disiapkan terkait dengan potensi bencana tadi yang Pak Guswanto sampaikan, seperti apa Pak Guswanto? Dan imbauan tentunya dari BMKG, karena ada beberapa sektor pertama, pasti terdampak. Untuk mitigasi risiko, yang pertama kita lakukan adalah bahwa BMKG akan secara masif melakukan sosialisasi akan terjadinya dampak La Nina ini baik melalui media sosial maupun melalui kanal-kanal YouTube dan sebagainya. Kemudian mitigasi juga dilakukan bahwa BMKG akan meningkatkan sinergi pentahelik terhadap akademisi, masyarakat, Pemda untuk melakukan kolaborasi persiapan terhadap dan misalkan dengan melalui program susur sungai, kemudian melihat bantaran sungai, kemudian melihat program resapan air, kemudian melihat juga daerah-daerah yang rawan bencana untuk melakukan antisipasi. Jadi ada juga kita melihat yang lebih penting adalah bahwa masyarakat di daerah-daerah yang rawan bencana hidrometeorologi itu perlu mendapatkan sosialisasi yang lebih dibanding biasanya. Oke,
Pak Guswanto, kita selalu dihadapkan dengan fenomena curah hujan yang meningkat, kemudian juga cuaca ekstrim di awal dan juga akhir tahun. Apa sebenarnya yang memicu mengapa Indonesia mengalami kondisi ekstrim seperti ini di akhir dan juga di awal tahun? Penjelasannya seperti apa? Kalau kita melihat memang ini adalah resiko bahwa Indonesia diapit 2 samudra dan 2 benua, di mana di sana sangat mempengaruhi adanya dinamika atmosfer yang cukup masif, cukup dinamis. Kita melihat bahwa ada beberapa penyebab yang antara lain kita lihat ada gelombang Rossby, kemudian ada kita melihat juga di sana ada sirkulasi siklonik, kemudian bisa melihat juga ada beberapa kondisi pemanasan konvektif yang terjadi akibat kondisi labilitas yang cukup kuat suatu daerah. Kemudian kalau kita lihat juga ada beberapa kombinasi ya di antara beberapa yang saya sebutkan di atas. Oke, selain transisi kemudian peralihan musim cuaca ekstrim, belakangan ini kita kan juga dihadapkan mungkin khususnya di salah satunya di Jakarta ya, saya merasakan sendiri ada perubahan cuaca seperti panas gitu ya, suhunya sangat panas. Kemudian di media sosial, kemudian di pesan-pesan singkat, banyak kemudian yang mengaitkan ini dengan gelombang panas. Penjelasan BMKG soal informasi ini, gelombang panas di Indonesia seperti apa? Betulkah? Kalau kita sampaikan gelombang panas yang menanggapi hal-hal yang kemarin muncul di beberapa media, itu kita lihat kan di sana disebutkan bahwa suhu yang mencapai 40 derajat Celcius itu dianjurkan, itu sepertinya kita lihat itu adalah hoax. Karena kalau kita lihat gelombang panas secara ilmu tanda kutip, cuaca dan iklim, itu kita definisikan sebagai periode cuaca atau suhu panas yang tidak biasa, yang biasanya berlangsung setidaknya 5 hari berturut-turut atau lebih. Ini kita ambil dari referensi Badan Meteorologi Dunia atau WHO, dan di sini juga kita lihat kalau di suatu daerah itu dianggap terjadi gelombang panas, maka suhu maksimum harian harus melebihi ambang batas statistiknya, misalkan lebih dari 5 derajat Celcius atau lebih dari rata-rata klimatologi suhu maksimumnya, dan ini harus berlangsung selama tanda kutip 5 hari. Iya. Oke, baik. Intinya masyarakat harus lebih waspada lagi karena ada potensi cuaca ekstrem itu tadi seperti yang Pak Guswanto sampaikan, dan juga BMKG memprediksi dengan adanya pergerakan atau fenomena La Niña yang terjadi ya di akhir tahun sampai dengan di awal tahun Januari begitu ya Pak Guswanto ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Guswanto, Deputi Meteorologi BMKG sudah berbagi informasi di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Pak, sehat selalu. Selamat malam, salam sehat selalu, Tiffany. Terima kasih.